kisah dari bagaimana Imam Abu Hanifah menuntut ilmu, ya Masya Allah. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, ternyata semakin jauh dari masa Rasulullah SAW, ya, maka semakin orang itu membutuhkan ilmu. Maka ketika Imam Ahmad, ketika Imam Abu Hanifah hidup, mereka termasuk dari ulama-ulama yang sangat-sangat dibutuhkan oleh umat. Nah, dan Imam Abu Hanifah yang namanya adalah Nu'man bin Thabit, ya. Jadi nama Imam Abu Hanifah itu adalah Nu'man, ayahnya bernama Thabit, ya. Kunyahnya Abu Hanifah. Beliau Imam Abu Hanifah, teman-teman, berbeda dengan imam-imam yang lainnya. Kalau imam-imam yang lainnya kan ayahnya mereka para ulama. Kalau Imam Abu Hanifah itu ayahnya adalah seorang pembisnis, ya, seorang pembisnis dari Kufah. Ya, jadi Imam Abu Hanifah itu dilahirkan di Kufah pada tahun 699 Masehi. Dan Imam Abu Hanifah juga beliau seorang pembisnis, ya, pembisnis yang sukses yang mengikuti jejak sang ayah, karena pastinya buah itu tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ya. Nah, Imam Abu Hanifah walaupun beliau adalah seorang pembisnis, tapi beliau juga hidup dalam keluarga yang soleh, ya. Jadi keluarga yang soleh, ya. Pembisnis itu tidak dilarang dalam Islam, ya. Rasulullah SAW adalah seorang pembisnis, dan pembisnis yang baik adalah pembisnis yang soleh. Maka keluarganya Imam Abu Hanifah itu adalah keluarga pembisnis, keluarga yang kaya, ya, keluarga yang dia soleh, ya, mereka adalah orang-orang yang soleh. Dan Imam Abu Hanifah, ya teman-teman, beliau juga tetap belajar dari masa kecil, ya. Jadi dari masa kecil Nu'man bin Thabit ini bin Marzuban, ya, beliau senantiasa belajar dari satu guru ke guru lainnya, ya, Masya Allah. Di Imam Abu Hanifah itu kalau kita lihat kebiasaan orang-orang soleh, ya, mereka telah selesai menghafal Al-Quran sejak kecil. Maka Abu Hanifah pun menghafal Al-Quran dari kecil, ya, sudah sejak kecil sudah menghafal Al-Quran. Subhanallah, ini teman-teman, menghafal Al-Quran dari kecil ini adalah sebuah kebiasaan orang-orang soleh dan kebiasaan orang-orang soleh pada zaman dulu dan zaman sekarang. Di Yaman juga yang saya temui itu anak-anak kecil itu sudah biasa, ya, setelah SD, ya, sudah selesai menyelesaikan Al-Quran 30 juz itu sudah biasa, ya. Tidak heran, dan itu bukan sebuah bukan sebuah, mungkin kalau di Indonesia hafal Al-Quran 30 juz, wah Masya Allah, tabarakallah, gitu, ya. Kalau di sana biasa. Syekhoh, ya, istri syekh kami punya anak 11, itu semuanya biidnillahi ta'ala semuanya hafal Al-Quran. Dan kapan putra-putri beliau menghafal Al-Quran, ya, putra-putrinya Syekhoh, ketika mereka masih kecil, sudah selesai menghafal Al-Quran. Justru kalau di sana itu anak kecil belum selesai menghafal Al-Quran tuh malu, ya. Jadi kalau ditanya, mungkin kalau kita, ya, orang tua di Indonesia kan bertanya, kelas berapa nak? Itu sekolah di mana? Kalau di sana pertanyaannya udah beda. Bukan kelas berapa nak, sudah berapa juz hafalannya nak? Nah, begitulah. Pertanyaannya tuh yang jadi patokan itu bukan ranking berapa kemarin habis dibagi rapot, ya. Kemarin ranking berapa? Kan kita ini, ya, pertanyaan-pertanyaan kita kan semacam demikian. Kalau misalnya ke anak-anak sudah tahu itu ada hari pembagian rapot baru kemarin, kita tanya tuh ranking berapa. Kok di sana bukan ranking berapa lagi yang ditanya, berapa juz hafalanmu nak? Berapa hadis yang sudah kau hafal? Itulah pertanyaan-pertanyaan yang biasa yang ditanyakan oleh orang-orang dewasa kepada anak-anak. Masya Allah. Nah, Imam Abu Hanifah juga sama, teman-teman. Beliau menghafal Al-Quran itu sedari kecilnya. Beliau juga pernah bertemu dengan kurang lebih, ya, 10 orang sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya ada Anas bin Malik, ya. Beliau pernah bertemu dengan Anas bin Malik, beliau pernah bertemu dengan Jabir bin Abdullah, beliau pernah bertemu dengan Sahal bin Sa'ad, ya. Dan beliau menuntut ilmu dari para sahabat, Masya Allah. Dan saat usia Imam Abu Hanifah 16 tahun, teman-teman,
beliau menuntut ilmu, bayangkan 16 tahun seorang pemuda ya. Beliau menuntut ilmu dari Kufah menuju Makkah. Ya, subhanallah. Kemudian beliau juga pernah menuntut ilmu di kota Madinah An-Nabawiyah. Ya. Beliau berguru ke seorang tabi'in yaitu Atha bin Abi Rabah. Ya. Dan kala itu Atha bin Abi Rabah, teman-teman, menjadi ulama terbaik di kota Makkah. Ya, nanti teman-teman bisa lihat bagaimana kisahnya Atha bin Abi Rabah. Nanti teman-teman akan tercengang ya ketika melihat bagaimana ketawaduannya Atha bin Abi Rabah, sampai seorang khalifah ketika itu umrah ya, sedang umrah, dan beliau bertanya, mana Atha, padahal Atha ada di depannya ya. Nanti belajar lagi ya kisahnya Atha bin Abi Rabah. Kemudian jumlah gurunya Imam Abu Hanifah ya, saking semangatnya Imam Abu Hanifah dalam menuntut ilmu, teman-teman, gurunya beliau itu sebanyak 4.000 orang guru. Masya Allah, 4.000 orang guru. Ya, ada dari kalangan sahabat yang tadi saya katakan, ada dari kalangan tabi'in, ada dari kalangan tabi'ut tabi'in ya. Dan ini adalah sebuah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Abu Hanifah. Dan beliau, Imam Abu Hanifah, juga dalam hidupnya beliau sudah pernah berhaji, menunaikan ibadah haji sebanyak 55 kali. Masya Allah. Allahu Akbar ya. Orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala ya, seperti Imam Abu Hanifah, seperti Sufyan bin Uyainah ya. Sufyan bin Uyainah selama hidupnya beliau sangat banyak menunaikan ibadah haji ya, karena kalau berada di Arafah senantiasa beliau berdoa ketika wukuf, ya Allah, jangan jadikan ini adalah pertemuan terakhirku denganmu di hari Arafah ini. Undang lagi tahun depan, diundang lagi, sampai akhirnya ya, Sufyan ketika itu tahun itu tidak berdoa untuk dipanggil dan Allah wafatkan ya, Masya Allah. Taib. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah ya, ini adalah seorang imam yang sangat luar biasa dalam berijtihad. Jadi beliau itu ketika berpendapat ya, maka beliau pasti menggunakan Al-Quran dan As-Sunnah, dan pendapat-pendapat beliau kala itu banyak diterima oleh murid-murid beliau ya, penduduk-penduduk Kufah. Dan dari tangan beliau, pastinya atas izin Allah Subhanahu wa taala, lahirlah ulama-ulama besar ya, seperti Muhammad Asy-Syaibani, yaitu murid-murid beliau, Az-Zuffar ya. Dan murid-murid beliau itu rata-rata ahli dalam ilmu fikih ya. Maka dari itu terkenallah yang namanya madhab Hanafi. Nah, madhab Hanafi yaitu yang diprakasi oleh Abu Hanifah, madhab Hambali yang diprakasi oleh Imam Ahmad, madhab Syafi'i yaitu Imam Asy-Syafi'i, dan madhab Maliki yaitu madhabnya Malik bin Anas. Dan Imam Abu Hanifah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika itu Allah ambil ya nyawanya Imam Abu Hanifah pada tahun 767 Masehi ya. Dan yang menyolatinya, Masya Allah ya, banyak sekali, sampai harus bergantian ya, Masya Allah. Saking tidak muatnya yang menyolati jenazahnya Imam Abu Hanifah itu sampai bergantian. Jadi bergantiannya itu bukan karena tempat yang tidak memadai, tapi memang karena saking banyaknya yang ingin menyolati Imam Abu Hanifah, Masya Allah. Jadi ini adalah imam-imam kita ya, mereka ketika meninggalkan dunia ini, mereka meninggalkan banyak karya untuk bisa kita baca, untuk bisa kita pelajari, dan manakala mereka sudah terbujur kaku di kubur, pahala akan terus mengalir kepada mereka. Allahu Akbar.